welcome to Android Channel. Di sini kita bertiga akan membahas sebuah tentang materi peranan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Dan kali ini saya nggak sendirian ataupun berdua, tapi kali ini saya bertiga. Nah, di sini ada kawan saya, bisa dikenalkan? Dengan saya Edo Samsulaiha. Saya Haji Pramudia. Jangan lupa di like dan subscribe juga dulu ya, biar nanti informasi-informasi lainnya bisa beredukasi juga. Di sini saya akan membahas mengenai tentang peranan dalam teknologi informasi dan komunikasi bisnis. Nah, dalam teknologi informasi bisnis di sini kita mengenal yaitu ERP. ERP itu adalah Enterprise Resource Planning gitu. Itu bisa dibilang itu adalah sebuah konsep untuk merencanakan mengelola sumber daya sebuah perusahaan, tapi tentunya dengan dukungan teknologi informasi itu, ya kan, untuk menunjang perusahaan yang berkompetitif. Dan yang kedua itu mengenai tentang teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia bisnis. Bisa kita ketahui di era globalisasi ini, di 4.0 bahkan sekarang mau 5.0 gitu kan. Teknologi informasi ini sangat cepat, apalagi dalam komunikasi untuk dunia bisnis, dan itu pun juga udah diterapkan di dunia nyata gitu kan. Dan ada beberapa pemanfaatan nih tentang mengenai teknologi informasi tersebut, ya kan. Contohnya adalah kayak layanan teknologi informasi komunikasi ini sekarang digunakan di semua sektor. Jadi itu sektornya akan di semua leading sektor yang akan memanfaatkan teknologi tersebut. Contohnya kayak dari pertambangan, terus pertanian, sampai layanan finansial, manufaktur, dan pariwisataan. Makanya disinilah sangat pentingnya teknologi informasi komunikasi dalam dunia bisnis tersebut gitu. Terus poin yang ketiga di sini bisa dibilang adalah peranan teknologi informasi dalam meningkatkan keunggulan kompetitif gitu kan. Jadi di mana perusahaan yang sekarang di masa era globalisasi, era informasi yang sangat cepat adalah masa transformasi atau revolusioner. Bisa dibilang adalah bagaimana kita bisa merubah sebuah konsep informasi tersebut dalam dunia bisnis gitu kan. Dan kinerja perusahaan tidak hanya dinilai dari sisi finansial dan aktiva, tetapi juga dilihat dari segala aspek, menyediakan cost leadership, differentiation, dan fokus. Di era informasi perusahaan lebih responsif. Jadi di era tersebut tuh, di era ini bisa dibilang adalah gimana kita bisa respon dalam teknologi informasi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dari kompetitor, biar perusahaan kita tuh biar tetap maju terus seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada poin dengan komunikasi bisnis dengan peranan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi di sini tuh ada suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi diantaranya dua orang atau lebih, dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif. Jadi saat menimbulkan efek yang tertentu, diharapkan komunikasi ini persepsi dan apresiasinya. Lalu persaingan yang keras dalam dunia bisnis ini tentunya sangat membutuhkan suatu perusahaan yang dapat menangani akan hal itu. Jadi di berbagai situasi yang menentang, semua bisnis tentunya juga membutuhkan semua informasi yang sangat aktual. Jadi cepat dan dapat dipercayanya, yang mana bisa semua permasalahan tersebut itu hanya bisa diselesaikan melalui teknologi informasi dan komunikasi atau ICT. Pergerakan bisnis ini yang semakin cepat menuntut komunikasi, suara, data, dan informasi yang lebih cepat dapat digunakan mempertahankan pelanggan, pemasok, dan bahkan menghadapi persaingan yang lainnya gitu. Selanjutnya ada poin telepon sebagai media komunikasi bisnis. Jadi pada awalnya komunikasi ini dalam dunia bisnis dilakukan dengan menggunakan suatu perangkat komunikasi disebut dengan telepon, di mana dengan alat ini para pelaku bisnis dapat menyampaikan informasi dan berkomunikasi dengan baik gitu. Lalu dalam rangka menjalankan bisnisnya perusahaan misalkan gitu. Selanjutnya ada poinnya internet sebagai salah satu media komunikasi bisnis. Yang pertama itu ada pengertian dari internet ya.
Internet itu dapat diartikan sebagai jaringan komputer yang luas, jadi bisa global gitu. Yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain, termasuk seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi yang mulai statis hingga yang dinamis interaktifnya. Selanjutnya ada manfaat internetnya gitu. Secara umum ada banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang mempunyai akses yang ke internetnya. Berikut ini apa yang tersedia di internet tersebut. Yang pertama itu informasi untuk kehidupan pribadi. Yang pertama itu kesehatan, ada rekreasi, hobi, pengembangan pribadi dan rohani dan sosial. Yang kedua itu ada informasi untuk kehidupan profesional atau pekerjaan bisnis, sains, teknologi, perdagangan, saham, komoditas, berita bisnis, asosiasi profesi dan lain-lain. Langsung saja ke poin yang terakhir, ada e-commerce, pandangan dalam komunikasi bisnis. Jadi pandangan sebenarnya merupakan kegiatan peradabannya sejalan dengan perkembangan manusia. Cara dan sarana ini digunakan untuk perdagangan senantiasa berubah bentuk. Penggunaannya kini adalah e-commerce. Secara umum e-commerce dapat didefinisikan atau perniagaan barang dan jasa menggunakan media elektronik. Yang penjelasan selanjutnya itu ada sistem e-commerce dapat diklasifikasi sebagai dalam 3 tipe aplikasi. Yang pertama itu ada electronic markets atau EMS, yaitu sebuah sarana yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan atau menyajikan penawaran dalam sebuah segmen berbagai macam harga yang ditawarkan. EMS ini sebuah informasi antar organisasi yang menyediakan fasilitas-fasilitas bagi para penjual dan pembeli untuk bertukar informasi tentang harga dan produk yang ditawarkannya. Yang kedua itu ada Electronic Data Interchange atau EDI, adalah sarana untuk mengefisiensikan pertukaran data transaksi reguler yang berulang dalam jumlah besar antara organisasi-organisasi komersial. Secara formal, EDI didefinisikan oleh International Data Exchange Association (IDA) sebagai transfer data terstruktur dengan format standar yang telah disepakati. Selanjutnya ada internet e-commerce, adalah penggunaan internet yang berbasis teknologi. Informasi ini aktivitas perdagangan kegiatan komersial ini seperti iklan dalam penjualan produk, jasa dan lain-lain. Transaksi yang dapat dilakukan di internet antara lain pemesanan atau pembelian barang, di mana barang akan dikirimkan melalui pos atau sarana lain setelah uang ditransfer ke rekening penjual. Ya, selanjutnya itu ada kemampuan individu dalam komunikasi bisnis. Dalam menjalankan bisnisnya, setiap individu harus memiliki kemampuan dalam menyampaikan informasi dalam dunia bisnis. Contohnya, bila di dalam sebuah perusahaan, kita sebagai pemilik perusahaan dan kita berproduksi di bidang manufaktur. Nah, di situ kita harus mempunyai komunikasi yang baik kepada teman kerja, rekan kerja, maupun kepada vendor-vendor yang menyuplai barang-barang untuk diproduksi oleh perusahaan kita. Selanjutnya itu ada beberapa kendala dalam komunikasi bisnis. Yang pertama itu struktur komunikasi yang buruk. Nah, di sini struktur komunikasi adalah faktor yang esensial dalam sebuah organisasi. Struktur komunikasi yang buruk dapat mempengaruhi komunikasi bisnis yang ada. Contohnya kita ambil jenis komunikasi struktur komunikasi bisnis yang baik itu ada 3. Itu pembuka di sini dapat dijelaskan seperti kita menerangkan informasi apa yang akan kita sampaikan kepada si penerima informasi. Yang kedua isi. Yang ketiga itu ada penutup. Poin kedua itu kendala dalam komunikasi bisnis itu ada penyampaian yang lemah. Penyampaian yang lemah dalam sebuah informasi itu dapat mempengaruhi pesan yang ditimbulkan atau efek balik atau feedback dari pengirim ke si penerima. Jika lemahnya penyampaiannya, maka akan tidak optimal antara komunikasi yang terjadi.
Selanjutnya itu pesan yang campur aduk atau tidak terfokus terhadap satu tujuan, yang dimana misalkan ingin menyampaikan sebuah informasi tentang pre-order barang, malah nanya yang lain seperti bagaimana kabarnya dan lain sebagainya itu. Selanjutnya itu masalah komunikasi bisnis dengan peranan teknologi informasi dan komunikasi. Seiring dengan perkembangan teknologi dan sistem informasi, komunikasi berkembang menjadi suatu bisnis tersendiri. Perkembangan sistem informasi dan teknologi mempercepat proses globalisasi, sehingga proses komunikasi terjadi setiap saat tanpa berhenti dan berlangsung pada saat yang hampir bersamaan. Perkembangan bisnis masa ini bergerak lebih cepat dibandingkan sebelumnya, sehingga mereka membutuhkan komunikasi yang lebih luas dan lebih baik, terutama komunikasi yang mempertahankan pelanggan dan pemasok, dan bahkan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. A few minutes later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan bisnis dan komunikasi. Yang pertama, yang kedua komunikasi yang efektif dalam organisasi. Yang ketiga yaitu masalah dalam komunikasi. Yang pertama adalah bisnis dan komunikasi. Ditinjau dari aspek bisnis, organisasi adalah sarana manajemen, dalam kurung dilihat dari aspek kegiatannya. Korelasi antara ilmu komunikasi dan organisasi terletak pada peninjauannya dan berfokus kepada manusia-manusia yang terlibat dalam mencapai tujuan. Dalam lingkup organisasi, tujuan utama komunikasi adalah memperbaiki organisasi, yang ditafsirkan sebagai upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan manajemen. Komunikasi organisasi terjadi setiap saat dan dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hierarkis antara satu dengan lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungannya. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Komunikasi bisnis yang efektif diperlukan oleh semua organisasi. Bisnis dalam upaya mencapai tujuannya. Organisasi bisnis yang produktif ditunjukkan oleh penguasaan komunikasi bisnis para anggota organisasi, baik pengusaha komunikasi verbal dalam kurung lisan atau tulisannya, maupun komunikasi non-verbal. Fakta empiris dalam dunia organisasi menunjukkan bahwa sebagian besar anggota organisasi melakukan pekerjaannya dengan melakukan komunikasi. Yang ketiga yaitu masalah dalam komunikasi. Komunikasi seringkali terganggu atau bahkan dapat menjadi buntu sama sekali. Faktor hambatan yang biasanya terjadi dalam proses komunikasi dapat dibagi dalam 3 jenis sebagai berikut. Hambatan jenis ini timbul karena lingkungan yang memberikan dampak pencegahan terhadap kelancaran pengiriman dan penerimaan pesanan. Dari komunikasi akan semakin berkurang dengan adanya temuan baru di bidang teknologi, komunikasi dan sistem informasi, sehingga saluran komunikasi dalam media komunikasi dapat diandalkan serta lebih efisien. Gangguan semantik menjadi hambatan dan proses menyampaikan pengertian atau ideal secara efektif. Definisi semantik adalah studi atas pengertian yang diungkapkan lewat bahasa. Untuk menghindari miskomunikasi semacam ini, seorang komunitor harus memilih kata-kata yang tepat dan sesuai dengan karakteristik komunikannya, serta melihat dan mempertimbangkan kemungkinan penafsiran yang berada terhadap kata-kata yang digunakan.
Hambatan jenis ini muncul dari masalah-masalah pribadi yang dihadapi oleh orang-orang yang terlibat dalam komunikasi, baik komunikator maupun komunikan. Ya, jadi udah dijelaskan dari beberapa teman saya mengenai poin-poin yang ada di penerapan teknologi informasi dan dunia bisnis. Jadi kesimpulannya adalah bisa dibilang teknologi itu benar-benar sangat penting. Teknologi informasi itu sangat-sangat penting di dunia dalam bisnis gitu, karena disitulah kompetitifnya dari setiap perusahaan untuk menunjukkan keunggulan mereka masing-masing gitu kan. Jadi bisa dibilang adalah pada saat pada saat sebuah perusahaan ketinggalan tidak memakai teknologi informasi tersebut gitu kan, itu bisa dibilang perusahaan itu gagal dan akan ketinggalan dengan yang lain gitu. Karena kita ketahui zaman semakin cepat, era-era teknologi juga semakin cepat. Jadi kurang lebih seperti itu. Pokoknya itu aja yang bisa kita sampaikan. Lebih kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.